Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almas Salisaiba dari kelompok 7 akan menjawab soal UAS Pendidikan Agama. Saya akan menjawab soal nomor 1 A dan B, kemudian saya akan menjawab soal nomor 2 A dan B. Terlebih dahulu saya akan menjawab soal nomor 1 yang A. Masyarakat Madani adalah masyarakat yang bertuhan dan mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita dan mengatur segala sesuatu yang terjadi di dunia ini dan juga akhirat kelak. Seperti dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Yasin ayat 82 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakulu lahu kun fayakun. Yang artinya, sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah. Kemudian saya akan menjawab soal nomor 1 yang B. Karakteristik masyarakat Madani adalah damai. Artinya, masyarakat masing-masing elemen masyarakat, baik secara individu maupun secara kelompok, menghormati pihak-pihak lain secara adil. Tolong-menolong tanpa mencampuri urusan internal individu lain yang dapat mengurangi kebebasannya. Toleran artinya tidak mencampuri urusan pribadi pihak lain yang berbeda tersebut. Sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 2 yang menjelaskan tentang tolong-menolong dalam kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang artinya, dan tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Kemudian saya akan menjawab soal pada nomor 2 yang A. Taubat berasal dari bahasa Arab taba yatibu. Taubat berarti penyesalan atau kembali. Bentuk-bentuk taubat dalam ajaran Islam berbeda, tergantung pada besar atau kecilnya kesalahan seseorang. Taubat nasuha merupakan bentuk penyesalan tertinggi dalam agama Islam, yang disertai dengan permohonan ampun dan berniat tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari soal nomor 2 yang B. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah ilallahi taubatan nasuha. Asya rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum wa yudakhilakum jannatin tajri min tahtihal anharu yawma la yuhzillahun nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3A. Persamaan, hasil cipta rasa, karsa manusia yang telah diwujudkan. Perbedaan, kebudayaan, berbentuk non-fisik.
lokal dan subjektif. Peradaban berbentuk fisik, universal, dan objektif. Yang selanjutnya adalah nomor 3B. Salah satu sumbangsi terbesar dari Khalifah Harun ar-Rasyid adalah didirikannya Baitul Hikmah yang menjadi pusat penerjemahan buku-buku asing, pusat penelitian dan juga sebagai perpustakaan. Diterjemahkannya buku-buku asing tersebut membuat ilmu pengetahuan subur di masyarakat Islam kala itu dan mendorong majunya peradaban yang mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Ma'mun ar-Rasyid. Pemerintahan Ma'mun ar-Rasyid ini disebut sebagai The Golden Age of Islam atau zaman kejayaan Islam yang dimulai pada tahun 740 Masehi sampai 1258 Masehi. Pada masa ini kaum intelektual seperti ilmuwan, filsuf, insinyur, ulama, dan lain sebagainya memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu yang mendorong majunya teknologi dan kebudayaan. Dan selanjutnya nomor 4A. Quran Surat Ali Imran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fabimma rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fadan qalidal qalbi lan fadu min haulik fa'fun anhum fastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fattawakkal 'alallah innallaha yuhibbul muttawakkilin, yang artinya maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras bagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Syura merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh sebuah majelis atau perkumpulan dari sebuah organisasi ataupun masyarakat yang anggotanya dipilih untuk menentukan keputusan atas suatu hal. Membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Syura merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh sebuah majelis atau perkumpulan dari sebuah organisasi ataupun masyarakat yang anggotanya dipilih untuk menentukan keputusan atas suatu hal. Perkenalkan, nama saya Lady Rofiatul Maghfirah dari kelompok 7 akan menjawab UAS Pendidikan Agama nomor 4B, 5A, dan B. Yang pertama saya akan menjawab pertanyaan nomor 4B. Karena Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun. Yang artinya, sesungguhnya umat kamu ini umat yang satu, dan aku Tuhan kamu, bertakwalah kamu kepadaku. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 52. Dengan demikian, tidak dapat disangkal bahwa Al-Quran memerintahkan persatuan dan kesatuan. Hal ini dipertegas lagi dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 92. Perlu digarisbawahi bahwa makna umat dalam konteks tersebut adalah pemeluk agama Islam. Sehingga ayat tersebut adalah hakikatnya menyatakan bahwa agama umat Islam adalah agama yang satu dalam prinsip-prinsip usulnya. Tiada perbedaan dalam akidahnya, walaupun dalam berbeda-beda dalam rincian furu' ajarannya. Dengan kata lain, Al-Quran sebagai kitab suci pedoman bagi manusia mengakui kebinekaan dalam ketunggalan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 5A. Islam mendorong umatnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Berbeda dengan pandangan dunia barat yang melandasi pengembangan ipteknya untuk kepentingan material. Islam mementingkan pengembangan dan penguasaan iptek untuk menjadi sarana ibadah.
Selain itu, iptek juga sebagai pengabdian muslim kepada Allah atau spiritual dan mengembangkan amanat khalifatullah, wakil Allah, di muka bumi untuk berkhidmat kepada kemanusiaan dan menyebarkan rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin. Suprojo Puspo Sutarjo dalam tulisannya Posisi Al-Quran terhadap ilmu dan teknologi mengatakan bahwa bagi umat Islam yang beriman kepada Al-Quran, belajar mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan atribut dari keimanannya. Secara jelas juga telah ditunjukkan bahwa orang-orang berilmu akan memperoleh pahala yang tidak ternilai dari hari akhir. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan 5B. Sejak dulu kala, manusia dari masa ke masa selalu mempertanyakan proses penciptaan alam semesta. Berawal dari pertanyaan sederhana itu, kemudian tercipta beragam teori tentang penciptaan alam semesta. Di antara beragam teori itu, yang paling dikenal adalah teori materialisme dan teori ledakan besar, atau bisa disebut dengan Big Bang Theory. Menurut penganut paham materialisme, alam tidak memiliki awal maupun akhir. Teori ini juga meyakini bahwa alam semesta tidak diciptakan, tetapi ada dengan sendirinya. Segala sesuatu dalam alam semesta hanyalah peristiwa kebetulan atau ketidaksengajaan dan bukan merupakan hasil dari sebuah rancangan atau visi yang disengaja. Teori materialisme yang sempat diagungkan para filsuf dan ilmuwan barat dipatahkan oleh teori ledakan besar atau Big Bang Theory. Seiring ditemukannya fakta tentang terjadinya ledakan besar oleh seorang ahli astronomi Amerika bernama Edwin Hubble pada 1929, kebenaran teori ledakan besar pun semakin kokoh. Teori ledakan besar mengungkapkan bahwa alam semesta termasuk bumi dan isinya itu terbentuk dari sebuah ledakan besar. Teori ini menyatakan adanya awal atau permulaan pada alam semesta yang disebabkan oleh Big Bang. Kalau alam semesta itu memiliki permulaan, maka tentu saja ada yang menciptakan, yakni Tuhan, Sang Pencipta semesta alam. Belasan abad sebelum para ahli menemukan sejumlah teori penciptaan alam semesta, Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diajarkan Nabi Muhammad SAW telah mengungkapkan dan menyibak rahasia penciptaan alam semesta. Al-Quran telah menjelaskan bagaimana alam semesta, bumi, dan langit diciptakan bagi umat manusia. Dalam Al-Quran surat As-Sad ayat 27, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang diantara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang itu karena mereka akan masuk neraka.